Persatuan Persaudaraan Islam, penasehat ya beliau ya, mengimbau kepada seluruh keluarga besar Front Persaudaraan Islam dari Sabang sampai Merauke, dan tingkat DPP, DPD, DPW, DPC, DPRA, beserta semua serjuangnya untuk memperkuat persatuan dalam ukhuwah Islamiyah. Ya, karena itu bagus namanya, Persatuan Islamiyah, bagus namanya. Tapi kan kita belum tahu ini apakah secara kenyataannya demikian. Kan Allahu a'lam. Ya. Qurtubi minta diundang, giliran diminta datang les 1000 alasan. Subhanallah. Saya nggak tahu tuh Kang Aditya ada derita ya. Ya, penasehat beliau itu lempar bom kena sendiri. Waduh, bahaya dong. Di akhir-akhir ini, kurang lebih hampir 1,5 tahun menginjak ke 2 tahun ini, ada kelompok-kelompok pemecah belah umat, pemecah antara ulama dan habaib. Betul? Salah. Mau dipecah belah atau tidak? Siap bersatu, siap bersaudara. Kalau urusan dalilnya panjang, saudara. Ya, panjang. Urusan dalilnya panjang. Ya. Yang saya bagian tanggapi sekarang ini tentang ada pernyataan taklid kepada Imam Ibnu Hajar setelah zahirnya hujjah, maka itu hukumnya haram. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang bodoh. Benar. Di mana taklid itu ketika sudah nampaknya hujjah, maka taklid itu haram. Atau dalam redaksi lain nih, dalam kaidah-kaidah fikih itu ya, la ibrata bidzannil bayyin khata'u. Zon atau prasangka yang sudah jelas salahnya itu tidak dianggap, tidak bisa digunakan. Nah, kurang lebih arahnya demikian ya, saudara. Sehingga apa? Sehingga taklid kepada para ulama sebelumnya, karena memang arahnya itu adalah kepada taklid kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syamsuddin As-Sakhawi, At-Tayyib Abdullah bin Umar bin Makhramah, Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan apa? Dengan argumentasi dan dalil-dalil yang sudah dipaparkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, yang apalagi dengan ditambah dengan apa? Bentar, saya masih serak aja ini ya. Masya Allah, panas lagi. Ditambah lagi dengan DNA, ya. Ditambah lagi dengan DNA, tentu ini dalalahnya itu adalah dalalah qat'iyyah, saudara. Sehingga meskipun para ulama-ulama yang sebelumnya itu mengisbatkan nasab ba'lawi, ya tentu yang diperkuat itu adalah dalilnya. Nah, makanya di sini letak kesalahan nih. Letak kesalahan ketika memposisikan taklid kepada ulama yang dibandingkan atau dihadapkan dengan argumentasi-argumentasi yang jelas. Sementara persoalannya itu bukan persoalan mengenai fikih, tetapi persoalannya itu adalah mengenai tentang nasab, mengenai tentang sejarah. Lalu apakah kemudian kita itu akan mengikuti begitu saja taklid kepada ulama, sementara bukti-bukti, dalil-dalil, argumentasi, burhan-burhan, ya itu sudah menunjukkan akan kebalikan dari taklid itu, maka jelas dalam taklidnya itu jelas salah, saudara. Makanya kenapa Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketika kalian ini mendapati pendapatku itu, mendapati pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang tidak saya ketahui, maka apa? Maka buanglah pendapatku, ya, jauh-jauh. Nah, itu bukti bahwasannya apa? Bahwasannya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang dilihat, yang dipandang, yang dianggap oleh beliau itu adalah kekuatan argumentasi, bukan taklid buta kepada tokoh-tokoh, meskipun tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh sekaliber Imam Syamsuddin As-Sakhawi,
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Muhammad Murtadha Az-Zabidi, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu, ini mohon dipahami nih oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman ya, mengenai hal ini, agar hal ini itu lebih difahami. Subhanallah, saudara, ya Kang Tingit ya. Lanjut. Bisa ditipu dengan gaya ucap saksawanja. Tapi bagi orang yang cerdas, orang yang alim, setelah dohirnya hujah, nanti hujahnya dilihat. Hujahnya itu apakah hujah nakliyah? Apakah hujah akliyah? Kita paham semua ini. Nakliyahnya apakah dari Al-Quran, Al-Hadis? Setelah itu ditinjau dari usul fikihnya. Apakah hujah ini qat'iyud? Udah terlalu panjang lebar itu. Jadi sebenarnya ini kan kajiannya sejarah. Yang namanya sejarah ya dalilnya nggak bakalan ayat Al-Quran, nggak bakalan tentang hadis Nabi. Tapi kekuatan data. Yang kita cari saat ini itu adalah ketokohan dari Imam Ubaidillah. Itu. Dan Imam Ubaidillah ini apakah sosok yang sesuai dengan klaim yang selama ini digembar-gemborkan sebagai seorang imam, sebagai seorang muhaddis, sebagai seorang imam mujtahid mutlak. Padahal untuk mencari ya biografi dari Imam Ubaidillah itu sendiri dalam kitab-kitab sejarah saja itu tidak ditemukan. Nah, lalu dari mana ini kebesaran atau ketokohan dari Imam Ubaidillah yang waktu itu di Banten itu didiskusikan di sana? Gitu loh. Kok malah ketika kita ini mempertanyakan Ubaidillah ini sejarahnya gimana? Nasab non biologis, subhanallah. Sejarahnya nggak ditemukan bagaimana? Gimana? Ya Allah, berarti untuk data-data sejarah itu sama sekali tidak mendukung akan kebenaran dari riwayat hidupnya Imam Ubaidillah, saudara. Subhanallah. Itu. Nah, jadi nggak perlu itu sudah paham itulah. Mengenai dalil akli, dalil nakli dan lain sebagainya. Udah, kita mah hujahnya cukup satu saja nih. Hujahnya cukup satu saja, yaitu apa? Tes DNA, iya, subhanallah itu sudah cukup sebenarnya. Kalau kita menggunakan DNA itu sudah cukup, karena tadi pongkol Quraisy itu akan kelihatan, ya kan? Dan ketika seseorang itu dites DNA-nya, maka akan kelihatan DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Jadi kan gitu, saudara. Nah, jadi kita ini sedang taklid dengan pendapat yang disampaikan oleh Al-Habib Rizik Syihab, saudara. Subhanallah. Lambahmu aja nggak ada catatan sejarahnya kok. Apa mereka fiktif? Jadi gini, ada klaim, kemudian ada ketidaktahuan data. Ya, ada klaim nasab yang paling sahih sedunia, ya kan? Nasab yang paling sahih sedunia, kemudian tidak ada datanya, itu namanya klaim. Kemudian ketika apa? Dikomparasikan dengan apa? Data-data sejarah eksternal ternyata tidak ketemu. Itu kan ujungnya zong, saudara. Jadi beda dengan saya misalkan yang hanya seorang anak petani gitu, yang tidak tahu kakek saya ini siapa. Lalu kemudian kakek saya ini disebut sebagai tokoh yang fiktif, ya nggak gitulah. Kenapa? Karena sebagaimana klaim yang paling sahih sedunia, masa nggak punya datanya? Nah itu, nasab yang paling sahih sedunia saja tidak punya data, apalagi nasab yang tidak paling sahih. Itu saudara, kurang ajar bagaimana sementara tradisi dari ulama-ulama di seluruh dunia dalam menyusun kitab-kitab nasab mereka itu
mereka pasti mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Ya, mengumpulkan misalkan dalam Sabat Masyayikh yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, mengumpulkan diantaranya Sabat Masyayikh beliau yang diantaranya adalah sahabatnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari diantaranya, ya, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian Imam Sakhawi, dan juga yang lain-lainnya yang berkaitan dengan kumpulan sanad atau kompilasi sanad dari guru-guru beliau. Lalu saya katakan bahwa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami hanya sekedar nyalin, dan apa salahnya, ya? Apa salahnya ketika saya mengatakan seperti itu, dan ini dianggap sebagai su'ul adab. Nah, ini pemikiran yang mana ini, coba pemikiran yang mana? Pemikiran umat Islam yang seperti apa yang menyatakan bahwa ketika saya mengatakan Ibnu Hajar Al-Haytami tidak mengisbat nasab Alawi dan hanya sekedar mengutip sebuah kitab, itu dikatakan sebagai su'ul adab. Nah, itu bagaimana, saudara? Lah itu sudah terbukti cena di abad ke-8, ya berarti mentoknya pada abad 8. Sementara kita ini mencari kesejarahan dari seorang tokoh yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Katanya masyhur, katanya syuhrah dan istifadah. Katanya masyhur, katanya syuhrah dan istifadah, tetapi kenapa mencari biografinya satu orang saja yang namanya Ubaidillah itu tidak ada? Ini ada apa? Ya, Laknatullah Jazuli. Oh begitu. Ini Habib atau Mukibin ini yang mendoakan seperti itu. Oh jadi begini ya. Oh ini ajaran atau bukan ini yang melaknat-lanatkan saya ini? Oh itu ajarannya ya. Ajarannya seperti itu, baru tahu saya. Subhanallah. Jadi ajarannya itu adalah dengan melaknat-laknatkan seseorang yang mempertanyakan keabsahan dan kesahihan nasab mereka, sementara mereka itu tidak membawa bukti sedikit pun. Yang ditanya itu adalah Ubaidillah, sementara jawabannya, ini metodologinya kayak apa, saudara? Nah, itu kan dobol, saudara. Namanya dobol, ya. Lanjut. Atau subutu dalalah. Apakah hujahnya dhoni dalalah? Apakah hujahnya syariah? 99%. Semua hujah yang disampaikan tentang nasab Alawi, 99% hujah sabsatoiyah, yaitu hujah yang makiyasun mu'allafun bil sabiha bima bihakin walaysa bihi, yaitu kias yang disusun, hujah yang disusun dengan min muqaddimatin wahmiyatin kadibah, muqaddimah yang dusta, sabihatin bil haq seperti benar walaysa bihi padahal bukan benar, sabihatin bil masyhur walaysa bihi seperti masyhur padahal tidak masyhur. Nah ini yang digunakan hujah bulat. Nah, makai muqaddimah segala macam safsatoiyah, safsatoh segala macam bulat. Yang kita tanyakan itu Ubaidillah punya data atau enggak? Kan sesimpel itu, saudara. Ya kan? Kita ini hanya menanyakan Ubaidillah ini ada atau tidak dalam sejarah. Apakah ada datanya atau tidak? Kalau tidak ada datanya, berarti yang dikatakan sebagai beliau adalah seorang imam. Beliau adalah seorang mujtahid. Berarti bullshit, saudara. Karena lanjung aing mah. Gitu loh, ya. Lanjut. Hujah-hujah satoiyah. Pelakunya adalah supaston. Cara menghadapi orang tersebut menyampaikan hujah seperti ini, saya menghadapi sial, karena itu akan menambah perpecahan di qaulin ar-razi. Namun cara menghadapi orang ini bukan dengan cara di media massa, bukan dengan cara di itu media sosial, karena itu akan menambah perpecahan. Sejak tanggal 27 Agustus di Kesultanan Banten, saya sudah sampaikan kapanpun dan dimanapun, ketika ingin mencari kebenaran berhadapan langsung dengan saya siap dimanapun dan kapanpun. Tapi saya tidak mau, saya satu bukan YouTuber, bukan konten kreator. Kalau saya kan YouTuber, jadi wajar dong ketika saya itu membahas tentang ini, kan YouTuber ya.
Tapi ya alhamdulillah dari teman-teman gitu kan. Ada yang senang ketika melihat saya senyum, meskipun sebagian juga ada yang kepanasan ketika saya senyum gitu kan. Kan aneh. Saya sebenarnya menanamkan dan menyebarkan ketenangan, kebahagiaan gitu loh. Nisa, oh Anda nggak lihat ya, saya di mana itu, di TikTok. Di TikTok, giliran saya masuk di TikTok, nggak ada itu yang ini ya, yang ngedebat saya gitu. Masya Allah, ya. Pada diam semua, pada kemana waktu saya itu di TikTok, itu berjam-jam itu saya itu mulai dari jam 2 malam itu sampai jam 7 pagi apa jam 8 pagi itu. Oh nggak ada ini, gimana? Hatiku hancur, saudara, lanjut. Perpecahan, tapi bagi yang lain silakan yang ahli. Silakan. Media sosial, darat lawan darat. Ini harus dilawan. Hujah yang disampaikannya itu adalah hujah safawiyah atau disebut hujah mughalathah atau disebut hujah musyababah. Resepnya untuk melawan hujah ini sudah saya tukil dalam kitab An-Nawawi Syadid di Tabyi Hadaya Minal Imanil Adib. Yaitu bom nuklir untuk menumpas nyikaunya iman yang keras kepala. Sampai detik ini belum saya buka kitab itu. Kenapa? Karena belum berhadapan. Tapi bagaimanapun berhadapannya, maka insya Allah akan saya layani. Kenapa? Bagi kita saudara, Patabi Solihah mimman salafah. Ikuti ulama salafus soleh dan para ulama yang berada di jalan salafus soleh. Jadi seolah-olah ya Kiai Haji Madudin dan juga barisannya itu bukanlah orang-orang yang mengikuti as-salafus solihun. Gitu ya. Jadi seolah-olah seperti itu. Gitu. Padahal ya kalau di sini gitu ya, kajiannya itu kajian kitab-kitab atau karya-karyanya Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Ya kan? Fikihnya pakai kitab Fathul Mu'in. Nahunya pakai Mutamimah Jurumiyah dan lain sebagainya. Ya udahlah. Jangan mentang-mentang berada pada posisi yang terpojok kemudian menuduh orang lain dengan tuduhan tidak mengikuti as-salafus salihun. Atau apa? Atau misalnya menuduh dengan tuduhan tukang fitnah. Long saya membawa data disebut sebagai tukang fitnah. Ini gimana saudara? Kan bingung. Lanjung kan? Subhanallah. Langsung saja ya ke tulisan Kiai Haji Madudin karena sudah 1 jam setengah ini ya. Biar cepat ini saya putarkan video saya yang tadi itulah. Biar nggak baca-baca. Lanjung. Ya. Bentar. Yang ditulis pada hari ini ya, tanggal 10 Juli 2024 dengan judul Qurtubi Lebak dan Nasab Palsu Ba'lawi. Masya Allah. Qurtubi asal Lebak kembali membela nasab Ba'lawi tanpa dalil. Nasab Ba'lawi telah terbukti secara ilmu nasab, ilmu sejarah, dan hasil tes DNA bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Haplogrup Ba'lawi melenceng ke haplogrup G, yaitu haplogrup yang memastikan bahwa Ba'lawi itu bukan keturunan biologis Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan semua dalil itu, Qurtubi masih bergeming membelanya. Jadi kan DNA ya, DNA. Dari DNA-nya saja sudah kelihatan. Kenapa kemudian kita itu memaksakan bahwa nasab tersebut adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pongkol-pongkol Quraisy yang pasti ada unsur kesamaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah.
Makanya jangan diharamkan DNA itu. DNA Nabi kemana? DNA mereka kemana, saudara? Oh, ada suaranya Kang Syarif Hidayatullah ya. Aman ya. Jadi gitulah ya. Mari kita lanjut saja ini. Nah, biar mantap. Nah, yang diunggah Islamic Brotherhood Television 8 Juli 2024 atau 2 hari yang lalu, Qurtubi menyampaikan pembelaannya terhadap nasabah Alawi yang tertolak. Ia menyampaikan beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, bahwa Qurtubi telah menulis sebuah kitab sanggahan untuk tesis penulis. Kedua, itu belum disebarkan. Ketiga, alasan belum dibuka itu adalah karena belum berhadapan dengan penulis. Ya, Haji Mahyudin maksudnya ya. Keempat, Qurtubi mengimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus saleh dan yang berjalan di jalan salafus saleh seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi dan Murtada Az-Zabidi. Kelima, Qurtubi menghimbau jangan sampai atas nama pribumi tetapi ternyata memecah belah pribumi. Keenam, Qurtubi menunggu undangan untuk mengadu hujjah. Nah, dari berapa ini 6 poin ini akan diulas satu persatu oleh Kiai Haji Mahyudin Usman Al-Bantani dalam tulisan ini ya. Langsung saja tanpa berlama-lama. Poin pertama, Qurtubi mengatakan telah menulis sebuah kitab. Lalu poin kedua, kitabnya belum disebarkan. Dan poin ketiganya, ia beralasan karena belum berhadapan. Poin-poin itu aneh. Aneh. Karena apa? Karena para ulama itu ketika menyusun sebuah kitab, ya misalkan saya ini ulama, nah, meskipun hakikatnya saya bukan ulama, jangankan ulama, santri aja, waduh masih jauh gitu ya. Saya menyusun sebuah buku, membahas tentang apa nih? Membahas tentang pembelaan saya kepada nasabah Alawi, bahwa nasabah Alawi bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga ini sebenarnya ada apa di balik saya ini menunda-nunda untuk menyebarkan kitab yang saya susun untuk membela nasabnya Balawi kepada masyarakat. Itu ya. Kenapa ada penundaan ini, saudara? Kenapa? Ya ada sesuatu pastinya. Bisa jadi dilihat dari sisi argumentasinya, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya itu tidak kuat. Sehingga apa? Sehingga ketika ketahuan bahwa dalilnya itu tidak kuat, apalagi di roasting misalkan oleh para kiai-kiai dan ulama-ulama yang membacanya, nanti saya jadi bahan tertawaan. Itu satu. Nah kemudian yang kedua itu adalah misalkan saya dalam buku saya ini adalah memframing mereka kepada mereka yang membela nasabah Alawi itu, mereka adalah golongan Wahabi, golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan apalagi itulah yang sesat-sesat ya, murtad dan lain sebagainya gitu ya, dan seterusnya ya. Lalu ketika para ulama itu membaca karya dari saya, sama nanti pada ujungnya saya akan menjadi bahan olok-olokan oleh para ulama. Katanya mah kitabnya itu bisa menjawab akan ketersambungan nasab dari Ba'lawi. Ternyata kok tidak sama seperti itu. Nah sehingga apa? Sehingga ketika saya menunda-nunda buku atau kitab yang saya persiapkan untuk membela nasab Ba'lawi, tentu itu ada beberapa hal-hal yang memang di sana ada kemuskilan. Itu ya, sehingga sampai saat ini yang beliau itu menjanjikan dari bulan Februari sampai sekarang, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, kurang lebih 5 bulan ya, kurang lebih 5 bulan itu tidak beliau keluarkan sampai saat ini. Allahu a'lam sebabnya kenapa ya. Lanjut. Alasannya adalah untuk agar kitabnya bermanfaat dibaca oleh kaum muslimin. Betul. Kaum muslimin mendapat ilmu dan penulisnya mendapat pahala. Betul. Selain buat tujuan itu, penulisan sebuah kitab atau buku adalah bersalah. Gembar-gembor hampir setahun bahwa Qurtubi telah menulis kitab dan bahwa kitab itu adalah bom nuklir untuk kitab penulis yang membatalkan nasab Ba'lawi. Allah, bom nuklir, saudara. Jadi kitabnya itu adalah An-Nawawi Yusyadid, bom nuklir untuk menghalau kesesatan Imaduddin Usman Inat itulah itu ya, saya mau lupa itu. Bom nuklir, saudara. Nah itu hanya waktu yang bisa menjawab nanti apakah memang kitabnya itu setara dengan bom nuklir sebagaimana dalam
penyebutan judulnya itu atau tidak. Kan gitu, saudara. Dimakan rayap duluan. Subhanallah, saya tidak tahu itu ya, Kang Bajoyo ya. Lanjut. Ini sampai saat ini wujud kitabnya pun tidak berani ditampilkan. Itu artinya apa? Tentu pembaca telah mengetahui jawabannya. Kira-kira apa ya? Apa kira-kira ini teman-teman ya? Syaratnya harus ada kuasa dari RA. Betul, betul. Paling kitab framing ya, kurang lebih seperti itu ya. Bom nuklir apa petasan mancis atau petasan itu ya cabe. Bom nuklir opo entot brok cina. Waduh, saya nggak ngerti itu. Kitab nuklir ya, subhanallah. Bomnya pasti tertawakan anak TK. Astagfirullahaladzim, tidak boleh begitu, Kang Syamboja. Kang Raden, kitabnya nggak bakalan ketemu karena memang tidak ada. Subhanallah. Kang Sulaiman Al-Fatih ya. Jangan-jangan nuklirnya berbalik. Astagfirullahaladzim, tidak boleh begitu, Kang Seftian ya. Masya Allah. Astagfirullah, tidak boleh itu, saudara. Bom apa bunyi kentut nih, kata Kang Lencai nih. Astagfirullah, nggak boleh begitu Kang Lencai ya. Ya. Terus betul, Kiai Imat itu nggak pernah mengaku cucu Rasul. Kenapa diverifikasi dan tes DNA? Nggak penting, saudara. Yang diverifikasi itu yang ngaku cucu Rasul. Dan apa? Mendoktrin kepada masyarakat kemana-mana untuk memuliakan kalangan mereka. Betul, Kang Mulyono. Begitulah yang seharusnya mendatangkan kitab sezaman dan juga membawa hasil tes DNA-nya sendiri, saudara. Kan memang kemarin sedikit ada bocoran itu ya dari Kiai Haji Madudin itu, bahwa ada seorang Balawi, nggak tahu siapa namanya, dan tentu ini rahasia kan. Kenapa rahasia ya? Karena bahaya. Karena bahaya. Apa itu, ada seorang Balawi yang sudah tes DNA dan akunnya itu apa namanya, diberikan kepada Dr. Sugeng kalau tidak salah, pakai iman itu, sehingga bisa mengakses dan bisa menggali sedalam-dalamnya mengenai bagaimana DNA dari tokoh Balawi, dari seorang Balawi tersebut, saudara. Ya, Kang Brot ya. Subhanallah. Nah, sehingga itu sudah bisa menjadi bukti. Dan juga dari sampel-sampel yang ada dari DNA-nya, keluarga besar Balawi itu sampai kepada 180 sampel. Jadi sudah sangat-sangat banyak ya. Dan di situ sudah bisa dicek bagaimana leluhur bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun? Apakah 4 tahun atau 5 tahun dari sekarang? Ataukah memang 40.000 tahun yang lalu? Sehingga ketika leluhur bersamanya Rasulullah dengan seorang Balawi itu baru bertemu sebelum 40.000 tahun yang lalu, ya maka itu merupakan indikator yang sangat kuat bahwasanya nasabnya Balawi yang diklaim sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak benar dan tidak bisa dibuktikan, saudara. Ya, lanjut. Bisa tentu sudah tahu lah jawabannya gimana ya. Walaupun penulis belum membaca hasil karya Qurtubi, penulis sudah dapat menebak isinya. Berdasar apa yang Qurtubi sampaikan dalam debat yang diselenggarakan oleh para kuncian makam Sultan Banten ya. Coba. Berdasar apa yang Qurtubi sampaikan dalam debat yang diselenggarakan oleh para kuncian makam Sultan Banten ya. Para kuncian makam Sultan Banten. Oh begitu ya. Ya. Berarti bukan kesultanan gitu ya. Siap, lanjut. Yang diselenggarakan oleh para kuncian makam Sultan Banten, Sayyidina wa Maulana Al-Waliul A'zam Al-Qutub Al-Arif Billah Khalifatullah fi Banten, Sultan Maulana Hasanuddin. Ini teman-temannya ini Kiai Haji Madudin itu menyebutkan gelar ya untuk Maulana Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin ya, dengan gelar yang lengkap ini. Ya, mungkin untuk mengimbangi dari Balawi yang seringkali meninggi-ninggikan gitu ya, dari leluhur-leluhur dari Balawi ya. Maka tidak hanya yang ada di Yaman saja. Sehebat apapun bom nuklirnya, kalau tidak meledak untuk apa? Ya bisa disimpan itu Kang Zain Ahmad ya, di mana di museum gitu. Jadi untuk pajangan bahwa oh ini loh gambaran atau bentuk dari bom nuklir yang sebenarnya. Gitu Kang Ahmad, Kang Zain Ahmad ya. Subhanallah.
Lanjut. Saya nggak tahu isinya apa. Karena memang tidak akan dikeluarkan oleh beliau itu kan, oleh Ustadz Qurtubi ya. Saya nggak tahu itu. Tapi untuk di Indonesia itu pun di framingnya demikian ya. Luar biasa. Tidak ada dari banyaknya kalimat yang disampaikan Qurtubi dalam debat itu satu pun yang mendapat menjawab pertanyaan penulis. Dan satu pun yang dapat menjawab pertanyaan penulis. Dalam debat itu, Taufik Segal sebagai ketua RA kabur. Gimana? Penulis. Dalam debat itu, Taufik Segal sebagai ketua RA kabur. Oh, berarti yang kabur itu ketua umum RA-nya ternyata, saudara. Sementara framingnya itu dikatakan bahwa yang kabur itu adalah Kiai Imad. Padahal nih yang saya sampaikan sebelumnya itu, ketika Kiai Haji Imaduddin itu diundang oleh Kiai siapa namanya? Ali Badri di Pasuruan ya, di daerahnya Bapak Ustadz Taufik Assegaf itu. Dan Kiai Ali Badri itu menjanjikan bahwa akan dipertemukan dengan Bapak Ustadz Taufik Segaf. Nah, lalu beliau tidak mau untuk menghadirinya. Satu, tuh kabur, tuh ngumpet lah ya. Kemudian yang kedua, di debat Banten itu pun sama. Tidak datang juga. Mengirimkan delegasi, mengirimkan perwakilan, itu pun juga enggak. Dua, tuh. Kemudian yang ketiga, Kiai Haji Imaduddin itu mengirim surat yang isinya itu 12 pertanyaan. Dan dikirimnya itu berkali-kali, saudara. Tidak hanya sekali saja, sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berapa itu? 5 kali. Kayaknya 5 kali itu, sampai 5 kali kayaknya. Tetapi tidak ada respons sama sekali. Nah, kemudian giliran, berarti kan di debat Banten itu pun juga kabur. 3 tuh ya, udah. Kemudian surat tadi 3. Nah, kemudian yang keempat, Bang Haji Roma Irama itu pengen mengadakan podcast dengan Bapak Ustadz Taufik Assegaf. Oh, ini gimana kurang cahaya ya? Saya sudah ada lampunya ini. Ini sudah ada lampunya, masih kurang bercahaya gimana ini? Aduh, ini mata saya yang minus atau rabun? Apa gimana ini? Bingung saya, lanjut aing mah. Lanjut. Kemudian giliran apa? Bang Haji Roma Irama ketika mengirimkan surat undangan kepada Robitoh Alawiyah, itu langsung direspon. Subhanallah, saudara. Meskipun pada akhirnya ya tidak menyanggupi untuk hadir dan mendatangi dan mengisi atau diajak untuk podcast bersama Bang Haji Roma Irama. Subhanallah, saudara. Nah, jadi kan kelihatan. Dari sini kelihatan sebenarnya yang Al-Kaburi itu siapa. Oh, matanya kena katarak. Harus dioperasi itu Mbak Nurul ya. Masya Allah. Sebenarnya Pak Taufik itu nggak kabur, tapi tunggang langgang. Subhanallah itu Kang Zain Ahmad ya, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Jadi Bapak Ustadz Taufik Al-Kaburi, saudara, ya. Lanjut. Hadir. Dalam debat itu, debat Banten itu ya, Taufik Segaf sebagai ketua RA kabur. Nah, yang Al-Kaburi itu siapa? Yang dituduhnya itu siapa ya teman-teman ya? Sudah tahu lah. Itu sudah jadi rahasia umum ya. Secara lembaga RA menyatakan tidak mau mengirimkan wakilnya pula. Penulis pun akhirnya tidak hadir karena tidak ada perwakilan RA. Acara yang semula akan mempertemukan penulis dengan RA itu akhirnya menjadi ajang debat kusir tanpa makna apa-apa. Nah begitulah. Ya, karena debat itu adalah debat kusir dan tidak saya dapatkan jawaban sedikit pun dari debat tersebut. Dan hanya menanyakan metodologi lagi. Ya, artinya memang tidak ada kesejahteraan yang bedilah yang dapat diambil dari debat Banten itu. Walau tidak hadir, penulis ingin tahu arah mereka yang berdebat itu. Untuk itu penulis titipkan 3 pertanyaan kepada Gus Aziz Jazuli, saya sendiri ya. Dijawab pembelaan Balawi. Dari 3 pertanyaan itu, satu pun tidak ada yang bisa menjawab, termasuk Qurtubi. Adapun 3 pertanyaan itu adalah 1.
Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Sebutkan. Itu tidak terjawab dalam debat Banten itu. Satu ya. Kemudian yang kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi? Sebutkan. Itu pun juga sama, tidak saya temukan jawaban dari kubu Balawi saat itu. Kemudian yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Fakih Muqaddam disebut keluarga Ba'lawi? Sebutkan. Itu pun juga sama, tidak ada. 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab, dan semua yang hadir dari pembela Ba'lawi termasuk Qurtubi. Dari situ para Ba'lawi jangan berharap banyak dari kitab Qurtubi. Isinya dijamin tidak akan bisa menjawab tesis penulis. Qurtubi tidak akan mampu membawakan dalil apapun untuk ketersambungan nasab Ba'lawi. Tidak akan. Kenapa? Tidak akan. Ilmu nasab adalah bagian dari ilmu sejarah. Cara mencari sumbernya unik. Ia akan bisa menelusurinya. Ia yang bisa menelusurinya adalah ia yang memahami ilmu metodologi penelitian yang dipelajari di bangku akademis minimal S1. S1 membaca kitab saja tidak cukup untuk mengenali narasi mapan yang keliru. Ia akan terbelenggu oleh indoktrinasi non akademis yang akan menghalanginya untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Tadi mau saya bahas apa itu ya? Lupa saya. Oh ya, As-Suluk. Nah, As-Suluk. Ini dalam kitab As-Suluk, fi tabaqatil ulama'i wal muluk. Sebentar. 71 apa 72 ya? Lupa saya itu. As-Suluk. 72 kayaknya ya. Allah. As-Suluk fi tabaqatil ulama'i wal muluk, juz 2 jilid 2 halaman 136. Nah di sini ya, yang disebutkan dalam kitab ini itu hanya mengenai biografi dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Lalu ketika kita ini mencari kesejarahan dari Ubaidillah, ya, nih. Ketika kita ini ingin mencari kesejarahan dari Imam Ubaidillah, nah lalu apakah cukup ketika hanya sekedar disebutkannya nama Abdullah di sini, dan kemudian menunjukkan bahwa Abdullah ini adalah leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran sebagai seorang pencangkok nasab untuk pertama kalinya dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Nah, coba kita lihat di sini biografi dari Imam Ubaidillah yang disebutkan dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Zikri Libasil Khirqatil Aniqah. Nah, mohon sabar. Di mana di sini menyebutkan bahwasannya untuk Imam Ubaidillah itu disebut sebagai seorang yang namanya atau biografinya itu disebutkan oleh para ulama-ulama sejarah atau sejarawan, ya. Nah, lalu kemudian apakah itu bisa dibuktikan atau tidak? Kan begitu. Nah, ini nih. Rifai, bentar. Muhammad bin Isa. Muhammad, setelahnya nih. Ahmad bin Isa. Terus Abdullah. Mana ini? Nah. Wa min auladil Imam Syihabuddin Ahmad bin Isa. Ya, termasuk dari keturunan dari Ahmad bin Isa. Itu apa? Siapa? Al-Imam, seorang imam. Al-Bari, yang tinggi, yang luar biasa. Al-Badrus Sati, rembulan yang memancarkan cahaya. Dut tawadu, yang memiliki ketawaduan. Al-Hakiki, yang hakiki. Wasirril Mustafawi, dan yang memiliki rahasia yang berasalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam, ya. Abu Muhammad Asy-Syaikh Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq. Bagaimana beliau itu? Karena imaman jawadan. Beliau adalah seorang imam yang sangat dermawan. Wahabran rasikhan, seorang yang memiliki keilmuan yang luas dan kokoh. Za karamin wa sakha wa muru'ah wa tuqa wa kamal.
Beliau memiliki kedermawanan dan muru'ah harga diri dan memiliki ketakwaan dan kesempurnaan akhlak wa birrin wa wafa, wasama fil khairat. Beliau itu tinggi dalam kebaikan wal mahasin, sama kebaikannya. Wa ala fi kamalit tawadhu'i fi kamalit tawadhu, dan beliau tinggi luhur dalam kesempurnaan sifat tawadhu. Wal khumul maqamuh, dan sifat khumul menyendiri, nyumput, ngumpet, itu adalah makom beliau. Nah, kemudian wa kana min idami tawadhu'ihi wa shiddati khumulihi wa kamali ma'rifatihi li nafsi wa tiqarihi laha la yatasamma bi abdillah. Dan saking tawadhu'nya beliau itu, dan saking ngumpetnya beliau, dan saking sempurnanya kemakrifatan beliau terhadap diri beliau sendiri, dan juga beliau menghinakan nafsunya beliau sendiri, beliau tidak mau untuk menyandang nama Abdullah. Sehingga apa yang dilakukan? Bal yusaghir ismahu. Beliau mengecilkan namanya ijlalan li rabbih, untuk mengagungkan Tuhannya, wa tahqiran li nafsih, merendahkan nafsunya, fa yusammi nafsahu Ubaidan. Sehingga beliau menamakan dirinya sebagai Ubaid. Wala yardha bi ghairihi, dan beliau tidak ridho dengan panggilan selain nama itu. Nah, kemudian apa? Zakarhu arbabut tawarikh, di mana Imam Ubaidillah ini disebutkan oleh para ulama-ulama sejarah, wa ulama ittabaqati wal akhbar, dan juga para ulama-ulama yang menyusun kitab tabaqat, kitab generasi-generasi dari para ulama, ya kan? Dan seterusnya lah. Artinya ketika di sini menyebutkan zakarahu arbabut tawarikh, itu siapa ahli sejarahnya? Ahli sejarahnya itu siapa? Apakah as-suluk? Lalu kemudian setelah itu Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu menyampaikan sebuah statement, waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangqulan an tarikhil janadi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalamu fi tarjamatil Imam Ali bin Muhammad bin Jadid, dan seterusnya. Maka yang saya pahami itu bahwasanya Abdullah itu, bahwasanya Ubaid itu adalah Abdullah. Kalau Imam Syafi'i, ini kutipan dari Kiai Zain Ahmad ya. Yasa'us syahadata 'alan nasab idza sami'ahu yantasibu zamanan aw sami'a ghairahu binasabihi ila nasabihi walam yasma' dafi'an. Di mana yasma'u kali ya. Di mana syahadah 'alan nasab atau kesaksian atas sebuah nasab itu bisa didengar, bisa diterima ketika memang dia itu mendengarkan dari seseorang yang memang menasabkan dirinya kepada tokoh tertentu, atau mendengar dari orang lain bahwa nasabnya itu bersambung juga dengan nasab dirinya. Nah, hanya saja harus ada catatan walam yasma' dafi'an. Dan juga si orang ini, si qadhi ini atau hakim ini itu tidak mendengar dafi', penolak atau penolakan, bahwa Imam Ahmad bin Isa itu tidak memiliki seorang keturunan yang bernama Ubaidillah. Kita tidak hanya mengacu kepada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah saja, tetapi Al-Lubab fil Ansab, Ansab Quraisy. Kemudian Bahrul, saya sampai lupa itu. Bahrul Ansab. Kemudian apa namanya ya? Kitab-kitab yang lain lah dari kitab-kitab nasab itu. Ya. At-Tadhkirah fil Ansab, dan juga yang lainnya. Itu dari semua kitab-kitab nasab yang saya sebutkan tadi, dan juga kitab-kitab yang lain yang ditulis pada abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, bahkan ke-9 Hijriah, itu tidak satupun dari mereka yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Saudara, ya Kang Maxron Aziz cina.
Makanya itu hanya klaim saja tadi. Nah terus tadi pertanyaannya, ketika siapa namanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran menyebutkan bahwa biografi dari Abdullah bin Ahmad bin Isa itu zakarahu arbabut tawarikh, ya, disebutkan oleh para sejarawan, wa ashabit tabaqati wal akhbar. Nah itu siapa? Itu siapa itu? Para sejarawannya. Nggak jelas sejarawannya siapa, kemudian tahun berapa. Amin, Kang Kiai Marto ya. Kemudian juga apakah yang disebutkan itu hanya namanya saja atau memang sedang mengulas ketokohan dari Imam Ubaidillah itu sendiri. Sementara dalam kitab Mir'atul Jinan, salah satu ulama yang asalnya itu dari kota Aden, yang beliau itu asalnya dari Hadramut, memiliki sebuah kitab yang bernama Mir'atul Jinan 4 jilid. Dalam kitab itu menyebutkan secara detail mengenai kejadian-kejadian dari masa Rasulullah SAW pada abad 1 Hijriah sampai pada tahun mulai dari tahun 1 Hijriah sampai pada tahun 745 atau 49 Hijriah. Di situ tidak sama sekali ditemukan ketokohan atau tokoh-tokoh yang mereka itu merupakan keluarga dari Ba'lawi. Lalu kemudian dari mana itu sumbernya, saudara? Kan Lanjung, kan? Itu abad ke-8, karena penulisnya itu wafat pada tahun 770. Ya sekitar 100 tahun lebih lah dari Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam saja itu tidak ditemukan biografinya dalam kitab tersebut. Nah sementara beliau ini wafatnya 100 tahun setelah Faqih Muqaddam. Nah, biografi dari Faqih Muqaddamnya saja tidak ada, apalagi biografi dari Imam Ubaidillah, saudara. Gantarawang Nyimagus siap Kang Abu Jibril. Terima kasih, mantap. Sehingga dari mana kesejarahannya? Kemudian apa maksud dari zakarahu arbabut tawarikh? Nah, jangan-jangan nih yang menjadi rujukan itu adalah kitab yang disalin oleh Habib Salim bin Jindan yang memiliki satu penyakit yang bernama al-malihulia atau penyakit halusinasi, saudara. Itu yang pada intinya kita tunggu aja ya. Itu Mbak Dian Ayu di Astuti ya. Subhanallah. Lanjut. Kami menghimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus saleh dan yang berjalan di jalan salafus saleh seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi dan Murtada Az-Zabidi adalah isyarat bahwa dalil yang akan ia bawakan hanya taklid semata. Betul. Dan itulah yang seringkali diframingkan kepada masyarakat mengenai kenasaban dari Ba'lawi ya, bukan kesejarahan dari Ba'lawi. Dalam dunia akademis, taklid kepada ulama itu tidak tercela sepanjang ia mengetahui dalil-dalil apa yang digunakan oleh ulama yang ia taklidi itu. Sementara ia yang mengatakan taklid kepada ulama tanpa mengetahui dasar apa yang digunakan oleh ulama itu. Pada saat yang sama, ada ulama yang menyampaikan dalil yang sahih, yang nyata, yang jelas, menyatakan sebaliknya. Hal itu sangat tercela. Subhanallah. Adapun ungkapan Qurtubi menghimbau jangan sampai atas nama pribumi, tetapi ternyata mau memecah pribumi, ungkapan itu salah sasaran, Pak. Seyogianya, narasi itu disampaikan kepada kaum Ba'lawi atau MPI gitu misalnya ya, yang itu namanya bumerang, saudara Kang Brot ya. Itu namanya bumerang, ngeri pokoknya nama. Itu namanya bumerang karena omongannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Itu ya. Ya, lanjut. Ormasnya itu sudah dibubarkan beberapa tahun yang lalu. Ya, agar mereka mempertahankan nasab mereka yang terbukti palsu itu hanya dari kalangan mereka sendiri, tidak melibatkan kaum pribumi. Karena kaum pribumi tidak ada kaitannya dengan nasab mereka. Ya, kecuali kalau memang nasabnya Wali Songo itu disambungkan kepada Ba'lawi, itu hal lain ya. Berarti yang mengaku sebagai keturunan beliau Wali Songo dengan versi nasab yang disambungkan kepada Ba'lawi, maka ia merupakan bagian dari Ba'lawi. Ya meskipun oleh Ba'lawi sendiri tidak diakui kan. Dari beberapa saya Kang Zain Ahmad, saya menyerah Gus, sudah 2 tahun nggak ketemu-ketemu. Bagaimana cara menyambungkan dan meyakini nasab mereka? Husnuzon, Kang Zain Ahmad ya, husnuzon saja
dengan ketersambungan nasab tersebut ya, meskipun bertentangan dengan data-data yang ada, gitu ya. Subhanallah, saudara. Jadi siapa sebenarnya yang pemecah belah umat ini? Kan bingung juga saya ini, saudara. Giliran mereka yang memecah belah, nggak dikatakan sebagai pemecah belah. Itu kan yang paling gampang, Kang Ahmad Ibrahim, husnuzon. Jadi nggak usah capek-capek, ya, saudara. Subhanallah. Itu betul, sekencang bom atom atau sekencang kentut bunyinya. Astaghfirullahalazim, saudara. Lanjut. Narasi-narasi yang disampaikan oleh beberapa akun-akun Habib, misalnya seperti Habib Alidin ya, almarhum itu rahimahullah itu ya. Itulah dari pengakuan dari Arbito Alawiyah ya, atau lebih tepatnya itu alamat tabda ini kepada nasabnya Wali Songo hanya berlaku dari sisi sejarah saja. Nah, untuk dari sisi ilmu nasab, tidak ada seorang ahli nasab pun yang menyatakan bahwa Wali Songo itu adalah merupakan bagian dari Balawi. Maka menurut versi Kiai Haji Agus Sunyata itu beliau menyatakan bahwa nasabnya Wali Songo yang disambungkan kepada Balawi itu adalah nasab spekulatif itu. Silakan Anda buka. Nah, kan siapa Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo. Memang di tahun 1850 itu ditemukan kitab yang menyebutkan versi silsilahnya Wali Songo itu kepada Balawi. Tetapi kemudian pada ujungnya adalah bahwa nasab atau silsilah itu adalah silsilah spekulasi atau silsilah yang berdasarkan atas kira-kira. Ini kan namanya cocokologi, saudara, gitu ya. Karena memang untuk Balawi sendiri melihat dari biografi dari Abdul Malik Azomat Khan bin Alwi Amul Faqih itu terputus kesejarahannya selama berapa itu? 500 atau bahkan sampai 700 tahunan itu. Nggak ada datanya. Lalu kemudian datanglah ini Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, ya, yang kemudian beliau mengisbatkan bahwa nasab Wali Songo itu bersambung kepada Imam Abdul Malik Azomat Khan. Itu loh. Nah kemudian dengan berdasarkan atas beberapa catatan dari Banten, kemudian Kesultanan Cirebon, dan juga Kesultanan Palembang gitu kan, yang pada hakikatnya itu masih diperlukan adanya penelitian. Makanya sampai sekarang itu masih belum final ya mengenai nasabnya Wali Songo. Itu ya. Begitu, saudara. Lanjut. Song itu ya. Lanjut. Mengenai pernyataan Qurtubi bahwa ia menunggu undangan penulis untuk mengadu hujah, penulis sudah melayangkan undangan kepada RA untuk mengadu hujah dengan penulis. Jika RA mau, RA bisa menugaskan saudara Qurtubi untuk mewakili mereka. Ini kan jelas ini dari statementnya Kiai Haji Imaduddin Utsman itu, bahwa beliau itu maunya adalah Ustadz Qurtubi Jailani itu harus ngirim SMS ya kepada Bapak Ustadz Taufik Al-Gulai As-Satukilui, ya, kemudian menjadi perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Baru setelah mendapatkan surat ya delegasi atau perwakilan dari Robitoh Alawiyah, barulah di situ Kiai Haji Imaduddin berkenan untuk berdiskusi dengan Bapak Ustadz Qurtubi Jailani, gitu ya. Qurtubi tinggal WA Taufik Assegaf bahwa ia siap menghadapi penulis mewakili RA. Lalu RA menyampaikan kesiapan kepada penulis untuk mengadu hujah. Nah, jadi ditunggu nih. Itu Bapak Ustadz Qurtubi Jailani ketika ingin berdebat langsung dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka Ustadz Qurtubi harus membawa surat resmi perwakilan dari Robitoh Alawiyah ya. Baru setelah itu akan diterima. Tetapi ketika tidak mendapatkan penugasan dari Robitoh Alawiyah, Kiai Haji Imad tidak akan berkenan untuk beradu dalil dan beradu hujah dengan Bapak Ustadz Qurtubi.
Nah, kemudian di sini penulis Kiai Haji. Nah, itu ya, teman-teman, sahabat-sahabat, bahwa pada intisarinya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu akan siap berhadapan dengan Ustadz Qurtubi Jailani. Ketika memang beliau ini, Ustadz Qurtubi Jailani, itu mendapatkan surat resmi perwakilan dari Rabithah Alawiyah, dan mereka memberikan izin kepada beliau sebagai wakil dari Rabithah Alawiyah, kemudian barulah di situ akan ada perdebatan antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Bapak Ustadz Qurtubi Jailani. Ya, barangkali itu saja sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semua ya, dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan untuk untuk kita semua. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan seperti biasa ya, Kang Ahmad Ibrahim, sebelum kita tutup live streaming pada malam hari ini, mari kita doa bersama-sama. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah ikut berpartisipasi dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.